Tidak Bhinneka bukan Indonesia. Keberagaman bukan untuk diseragamkan. Kembali dengan saya di Notulen Kang Maman dan kembali dengan tamu saya, tapi saya nggak ingin bawa Anda ke suasana yang nostalgik, dramatik dan bercerita tentang COVID melulu, karena Indonesia kan tidak cuma bicara COVID, bicara banyak hal, bicara tentang kehidupan, bicara tentang ada orang-orang yang tetap bisa berjuang untuk mempertahankan hidupnya, dan kadang-kadang kita melihat orang-orang yang berbuat baik itu seolah-olah hebat ya, dia pasti orang kaya, pasti orang kaya. Enggak juga. Susi ada di depan itu jangan kira dia kaya secara materi. Sorry kalau gue bilang kayak gitu. Betul, emang iya. Enggak, batinnya kaya luar biasa, gue kalah. Mau tahu nggak apa kerjanya Susi? Dia jualan barang antik, kursi tua dan lain sebagainya ya Susi. Barang bekas. Barang bekas malah istilahnya, coba. Membeli lalu kemudian menjual kembali, membeli lalu menjual kembali. Bayangin nggak, ada orang seperti itu yang mau menjadi ujung tombak kita untuk ikut menyemangati para nakes. Masa kita yang mungkin lebih dari itu bukan cuma membeli barang bekas dan menjualnya, semuanya serba baru tapi tidak berbuat gitu. Nah sekarang saya ingin bicara soal barang bekas. Sekarang lagi rame-rame tentang spirit doll, boneka arwah. Barang bekas seperti kayu jati, lemari dan lain sebagainya. Pernah saya dengar dari Susi, ada orang jual lemari begitu dibuka penuh dengan isian, patung lah, apalah dan macam-macam. Pokoknya dia jual lemarinya tapi di dalamnya macam-macam barang kuno. Ketemu juga nggak sih yang ada isian? Banyak mas. Jadi memang Langsung ke banyak. banyak. Jadi ya kadang-kadang lemari ada isinya, terus buffet gitu ya, terus barang-barang pernak-perniknya kan. Kalau saya beli barang itu, yang punya rumah kadang-kadang bukan cuma mebelnya aja, pecah belahnya semua, pajangan-pajangan tuh saya disuruh beli gitu. Jadi Satu ya, paket udah dengan satu isi-isinya. paket, pokoknya semua diambil aja mbak, saya hanya mau keluar bawa koper gitu. Nah ya dari situ-situnya juga banyak itu yang saya juga nggak tahu sebetulnya kan, nggak ngerti gitu-gituan, tapi setelah sampai di toko ada aja ceritanya. Bisa tahu lemari ada isinya, dibuka memang sih ada barang lagi yang bisa dijual gitu kan. Tapi isi yang lain itu Ya itu karena gini aja. Pertama karena memang yang jual kadang-kadang cerita, jujur dia, Mbak, ini waktu itu meja rias, seperti meja rias ya. Ini kalau kita ngaca gitu suka tempo-tempo ada keluar ibu baju kebaya hijau gitu kan. Waduh, saya bilang gimana ya? Ya ini kalau Mbak Susi nggak beli nggak apa-apa, udah nggak apa-apa lah saya beli aja gitu, karena memang bukan untuk naikin harga ya? Enggak, emang itu Ini mahal, ada isinya loh. itu ya udah akhirnya saya beli. Di toko nggak ada apa-apa mas, karena mungkin saya juga nggak bisa itu ya, nggak punya apa sih kelebihan untuk melihat, mendengar gitu. Ya udah di toko nggak ada apa-apa. Sampai waktu itu ada orang lewat mau ke dalam, tiba-tiba dia sampai dalam, Mbak, itu kok saya dengar ada suara orang gitu ya katanya, dekat apa? Lemari. Dekat meja rias itu katanya. Kayak meja rias. Dekat meja rias gitu. Ya akhirnya dia beli juga sih barangnya. Dia beli, saya coba aja deh gitu kan, saya ceritain. Dan barangnya antik. Iya, antik memang bagus. Saya ceritain itu yang jual, saya terus terang mas, jangan sampai nanti orang takut kan, saya balik lagi juga capek juga. Kan ada ceritanya loh, kalau orang ngaca itu kelihatan baju kebaya gitu hijau, nggak apa-apa katanya. Ya udah dia beli, nggak, ternyata di dia juga nggak ada apa-apa. Jadi mungkin masing-masing orang kali ya, si pemilik bisa ngelihat, yang lain yang polos-polos nggak enggak. ngeliat. Tapi juga kejadian di satu tempat naruh kopi di situ, ditinggalin kopinya hilang gitu kan, Iya habis. itu pernah terakhir dan itu baru sekali kejadian ada peristiwa itu di toko, makanya saya Itu bingung. dekat apa barangnya? Jadi ini kayak meja gini nih kan, saya biasa duduk begini sama adik kan. Waktu itu ada yang packing barang, adik saya bantuin, saya juga ikut bantuin lakban gitu. Itu Nggak ada orang yang masuk, nggak ada orang yang masuk, cuma kita, dan itu cuma semenit 2 menit kali. Pas balik kopinya habis. Padahal panas gitu kan. Saya bilang, kopinya siapa yang minum ya? Adik saya bilang, siapa ya Ci? Itu kopi masih panas, dia bilang. Dan itu kejadian setelah saya beli barang banyak, pajangan-pajangan kecil itu mas. Pajangan-pajangan kecil dan antik-antik, memang bentuknya macam-macam. Nah, tapi kan kita nggak bisa tahu ini dari mana yang ada isinya kayak gitu. Siapa di antara mereka ya? Di antara mereka yang bandel. Nggak ada tiba-tiba suara yang bilang,
Besok kopi sama bunga kantil ya. Aman. Tapi memang menakutkan, teman saya yang sering ke situ tuh yang anak antrop, yang cewek, aduh siapa namanya, Endang. Oh iya Mbak Endang. Oh iya Mbak Endang pernah ngalamin itu. Itu juga ngalamin ya? Pernah ngalamin. Dia anak antropologi, dokter, Iya. rasional gitu kan. Rasional. Tiba-tiba dia cerita di Facebook bahwa gue datang ke Dia diimpiin dulu. Hah? Diimpiin. Dimimpin dulu? Mbak Endang tuh kayak seperti dalam mimpinya itu seperti disuruh ke toko saya gitu. Ada di sebelah kanan. Coba masuk ke toko, ada di sebelah kanan barangnya gitu. Ya udah dia datang kan, tiba-tiba Mbak di kanan itu ada apa ya? Ada apa ya? Saya bingung kan. Coba deh Mbak, dilihat nggak ada tuh seperti dalam bayangan saya gitu. Jadi yang dicari apa? Rupanya ini mas apa? Mandau. Oh, Ada mandau situ, ada di dalam antropologi. peti. Saya Manda itu senjata khas Kalimantan. Kalimantan. Nah sayangnya saya bilang Mbak Endang, saya maaf banget. Ini saya udah janji ke temen untuk ngasih, ini baru ceritanya nih mau janji ngasih ke teman ini baru beberapa hari sebelumnya. Jadi Mbak Endang aja telat hitungan hari aja tuh. Padahal mandau itu ada bulanan di toko saya. Kok pas Mbak Endang lihat udah saya janjiin ke Mas Diki Martias. Oke. Saya Iya, udah aktif janji di Facebook ke Mas juga. Diki. Iya. Ya itulah itu ceritanya kayak gitu-gitu. Akhirnya yang ambil Diki. Iya, saya tetap kasih ke Mas Diki karena udah terlanjur janji. Tapi dia merasa itu ada isinya juga. Endang melihatnya dalam mimpi. Iya, dia tuh seperti kayak harus memiliki, sebetulnya tuh harus Barang jatuh ke itu. dia gitu. Cerita apa lagi yang menarik, yang bicara betul-betul tentang ini benda ternyata memang isinya ada dan justru orang beli. Waktu itu lemari gede, cakep emang. Tingginya 270 karena saking tingginya terbagi 3 bagian, mahkota, badan lemari sendiri sama kaki. Itu waktu itu laku sama satu bapak, dia juga beli barang lain, total habis 35 juta. Lemarinya sendiri harganya 25 juta. Diantar ke rumahnya, kebetulan dekat di Jati Bening. Nah besok pagi jam 7 telepon, Mbak Susi tolong deh lemari diambil. Ada apa ya Pak? Saya bilang gitu. Diambil kembali. Diambil kembali, ada apa ya Pak? Enggak deh, pokoknya diambil. Enggak, kalau ada yang rusak biar anak buah saya yang kesana. Karena kan berat banget mas, ngangkatnya aja 6 orang. Jati bener. Jati, udah bagus banget, ukirannya halus gitu. Udah akhirnya ngaku dia. Tadi malam Mbak, waktu baru diantar, anak saya cerita dari lemari itu keluar seperti putri Jawa gitu, pakai baju kayak mungkin kayak Nyi Roro Kidul gitu kan, ngakunya Ratu Kencono. Dan yang lihat bukan cuma anak 1, 2, itu anak umur 7 sama 8 tahun. Jadi kan gak mungkin anak saya bohong Mbak, katanya gitu kan. Nah habis lihat itu langsung kejar, nangis, minta diantar ke rumah mbahnya. Nggak mau pulang kalau lemari itu masih ada. Ya kan kalau udah ngomong gitu masa kita bertahan mas. Ya udah deh Pak, tapi uang udah habis nih Pak, tadi malam saya udah kirim ke Jepara. Gampang deh kalau soal uang, nanti kalau udah laku balik lagi, baru kembaliin. Ya udah akhirnya dibawa. Seminggu kemudian laku, sama langganan juga kan. Bapak itu juga tadi langganan. Saya bilang mas, ini jangan sampai balik lagi nih, saya capek. Ini ada isinya, kemarin itu yang beli bilang ada Ratu Kencono apa segala. Alah nggak apa-apa lah Mbak, yang barang semua aku beli dari sini aman. Nah itu padahal lemari pembeli pertamanya itu mas dukun coba. Dukun nggak bisa ngilangin. Ya udah dibeli sama si mas yang satu ini yang terakhir. Kemudian datang berapa hari, saya bilang gimana mas ceritanya, ada ganggu nggak? Enggak tuh aman, anak aku main di situ keluar masuk main tak umpet aman. Yang lagi nonton acara kami ini lagi nonton sendiri atau berdua? Coba Malam lihat. Jumat. Coba lihat ke kiri kamu, ke kanan atau ke belakang. Jangan-jangan juga ada. Sampai ketemu di Notulen Kang Maman berikutnya.